Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Kang Ahmad, di channel YouTube saya, Kang Ahmad Nopian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah subscribe dan bantu saya untuk mendukung bagaimana channel ini bisa berkembang. Dalam video kali ini, saya tidak ingin bernyanyi dulu, tapi saya ingin sedikit sharing terkait pengalaman saya, bagaimana saya memutuskan pacar saya hanya karena saya ingin mendapatkan pekerjaan. Baik, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, mohon bantuannya agar teman-teman bisa subscribe dan tekan notifikasi tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten video terkait video inspirasi atau pengalaman saya dan juga video terkait musik. Terima kasih. Langsung saja, kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika tahun 2012-2011, kondisi saya mengalami kondisi di mana rasa galau yang menyelimuti saya ketika selama kurang lebih 3 bulan saya menganggur setelah resign dari sebuah perusahaan di daerah Cikarang sana. Saya memutuskan untuk resign dan pikir saya bahwasanya saya akan segera dapat pekerjaan lagi setelah resign dari situ, tapi ternyata luar biasa. Setelah saya lamar sana sini kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, alhamdulillah saya belum diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Di situ banyak sekali kejadian ya, karena saya setiap hari berada di rumah, kegiatan saya diam di rumah, paling kalau kelar main dengan teman-teman seperti itu. Sampai pada puncaknya suatu ketika saya merasa tidak nyaman gitu, dan tidak enak hati karena mungkin ibu saya ingin saya itu segera bekerja kembali. Tapi saya sebetulnya tidak tinggal diam. Saya mencari informasi terkait pekerjaan yang ada atau peluang atau lowongan pekerjaan gitu. Singkat cerita, akhirnya saya berangkatlah pergi gitu ya, dengan membawa kendaraan atau motor saya sambil dalam kondisi menangis karena saya tidak tahu harus nyari pekerjaan kemana lagi, karena saya malu dengan orang tua saya dan adik-adik saya gitu. Karena pada saat itu kebetulan saya bisa dikatakan sebagai yang ngasih nafkah untuk setiap bulannya gitu ya, karena kondisi ibu single parents seperti itu. Akhirnya dalam perjalanan itu saya merasa sedih dan menangis, bertanya pada diri saya pribadi, dan terbesit dalam hati saya bahwasanya mungkin apa yang saya alami saat ini, kesulitan saya dalam mendapatkan pekerjaan adalah karena dosa-dosa yang saya miliki. Salah satunya mungkin ada karena saya pacaran. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya menjalin hubungan dengan mantan ya, kalau sekarang berarti ya, itu hampir 3 atau 4 tahunan. Dan tentu banyak sekali kejadian yang kita alami selama pacaran tersebut, dan mungkin tidak perlu saya sebutkan karena sebetulnya kita sebagai seorang muslim khususnya ya, tidak diperkenankan untuk pacaran gitu, kecuali bagi teman-teman yang sudah menikah seperti itu harus pacaran gitu, karena kalian sudah menikah, sudah halal seperti itu. Waktu itu saya berpikiran seperti itu. Setiap hari kita komunikasi gitu ya, tidak ada guna gitu. Mulai saya terbesit dalam hati saya,
bahwasanya ngapain sih pacaran, malah lebih kepada maksiat yang kita jalani, maksiat yang dibungkus dengan kata pacaran seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bertekad mutusin pacar saya. Ya walaupun jujur ya, karena kita sudah bertahun-tahun berhubungan, tentu banyak kenangan ya, kenangan cinta monyet seperti itu, sehingga apa yang dulu pernah kita alami, saya alami gitu ya, setiap hari kita komunikasi gitu. Ketika saya memutuskan jelek untuk putusin pacar saya, luar biasa tantangannya. Hari-hari saya menjadi sepi karena dulu biasanya kita sering teleponan atau SMS-an ya, zaman 2011 2010 seperti itu. Tapi saya bertekad ya, saya berdoa dalam hati saya ketika dalam perjalanan gitu ya, ya Allah, saya ingin bertekad, saya ingin dapat pekerjaan ya Allah. Saya tahu bahwasanya pekerjaan itu Engkau yang menentukan gitu. Dan setiap doa hambanya itu tidak pasti Allah kabulkan, kecuali ada penghalang, itu dosa seperti itu. Makanya dari situ saya berpikir bahwasanya saya harus keluar dari zona pacaran gitu ya. Saya sebagai aktivis pacaran, saya putuskan untuk menyudahi hubungan saya dengan mantan saya. Alhamdulillah dari situ, yang tadinya saya melupakan terkait agama gitu ya, ibadah saya sering bolong, sholat saya sering bolong, bahkan jarang sekali baca Al-Quran. Seketika itu saya berazam meniatkan diri untuk move on dari kondisi yang tidak biasa menuju kondisi yang sangat luar biasa seperti itu. Tentu dengan orientasi saya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa teman-teman, godaannya itu kalau perlu diceritakan. Ketika kondisi saya sendiri, tiada teman gitu ya, pasti itu banyak sekali bisikan-bisikan setan, sehingga saya merasa saya kangen gitu dengan mantan saya. Cie. Seperti itu. Sehingga sering sekali ada rasa untuk hubungin dia nggak ya, atau telepon dia nggak ya gitu ya, ngajak balikan lagi nggak ya, seperti itu banyak sekali bisikan seperti itu ya, karena tadi kita terlalu lama berada dalam kondisi seperti itu, sehingga cukup sulit bagi kita untuk melupakan itu semua gitu. Kondisi seperti itu saya alami cukup lama seperti ya, hingga hal itu menjadi tidak nyaman bagi saya, tidak nyaman bagi diri pribadi saya, karena kenangan itu kenangan itu, hal itu selalu terngiang dalam hati saya gitu. Lalu saya kembali lagi meluruskan niat saya bahwasanya saya punya keluarga, saya ingin dapat pekerjaan, saya harus bersungguh-sungguh bagaimana saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, termasuk dalam hal mencari pekerjaan ya, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perihal pekerjaan itu hal kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengazamkan dia. Bahkan setiap saya sholat di sujud terakhir saya berdoa bahwasanya, ya Allah ya Rabb, berikan saya kesibukan yang bermanfaat agar saya dapat menghilangkan kegalauan, kegundahan dalam hati saya gitu. Di samping saya ingin berdoa untuk mendapat pekerjaan, saya ingin menghilangkan hal itu gitu. Terus saya lakukan hal tersebut ketika sholat saya gitu, ketika sujud saya seperti itu, agar tadi rasa yang selama ini
ada dalam hati saya itu hilang seperti itu. Sampai saya berdoa seperti itu, ya Allah berilah hamba kesibukan yang bermanfaat gitu, agar tidak ada waktu bagi saya untuk berleha-leha, untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Kalau bisa dikatakan itu kayak nantang gitu seperti itu. Karena setelah itu luar biasa, Allah tunjukkan jalan, tapi Allah kasih semacam challenge untuk saya gitu. Bisa nggak ngelewatin ini gitu. Singkat cerita, alhamdulillah hari demi hari saya terus coba seperti itu ya. Ternyata banyak perubahan dalam diri saya. Jadi saya merasa lebih tenang, lebih yakin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala perihal pekerjaan. Karena pada saat itu, bahkan sampai sekarang, kalau teman-teman lihat postur tubuh saya, itu bisa dikatakan belum memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI gitu ya, untuk menjadi seorang karyawan perusahaan gitu. Di daerah saya, daerah Karawang seperti itu, profesi sebagai seorang buruh pabrik atau karyawan pabrik itu cukup diminati seperti itu di kalangan lulusan SMK seperti itu. Kebetulan saya baru lulus SMK seperti itu, kurang lebih setahun setelah resign dari pekerjaan yang pertama seperti itu. Bayangin teman-teman, dulu standar bagaimana seorang pemuda itu bisa lolos di tahap seleksi penerimaan karyawan seperti itu. Salah satunya adalah tinggi badan itu minimal 160 atau 165, bahkan ada yang 170. Sementara tinggi badan saya 157, 158 mentok seperti itu. Saya udah coba untuk olahraga apapun itu untuk coba agar tinggi saya bisa bertambah lagi, ternyata ya emang mentok gitu, bahkan sampai sekarang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi mata saya yang sudah minus ya. Nah, ketika tes perusahaan itu ada 3 tahap. Pertama psikotes, kedua wawancara, yang ketiga tes kesehatan. Nah, saya sering sekali di tes kesehatan ini gagal seperti itu, terutama perihal tinggi badan dan mata seperti itu. Nah, hal tersebut yang cukup membuat saya bingung seperti itu ya awalnya gitu, ketika saya belum mengazamkan diri tadi. Tapi ketika saya memutuskan untuk mengazamkan diri bahwa saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ridho sama saya, maka apapun yang saya inginkan pasti Allah akan kabul seperti itu. Terus saya tanamkan hal tersebut di dalam hati saya, sehingga tumbuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait takdir, terutama perihal pekerjaan gitu. Karena jujur saya ingin membahagiakan orang tua saya, adik-adik saya. Kebetulan ketika itu adik-adik saya masih sekolah dan hanya saya yang sudah lulus SMK. Tentu saya punya keinginan untuk membantu ibu saya mencari uang gitu ya, untuk menafkahi anak dan adik-adik dan ibu saya seperti itu. Nah, kembali lagi, hari-hari saya lewati gitu ya, tentu dengan ikhtiar yang saya lakukan, yaitu mengirimkan surat lamaran ke sana kemari dan tertawa gitu. Pokoknya kemanapun ada lowongan, saya masukin surat lamaran seperti itu. Ikuti prosesnya dengan terus menanamkan keyakinan dalam hati saya bahwasanya Allah pasti ngasih yang terbaik untuk saya. Singkat cerita, ketika itu saya main ke rumah teman saya. Biasa, saya tidak mikirin itu pekerjaan seperti itu, kita main seperti biasa saja seperti itu. Main di kamar gitu ya, dengan sahabat saya ketika itu. Tiba-tiba telepon saya berdering gitu ya. Ada sebuah panggilan, ternyata nomornya tidak ketahui, itu nomor baru. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya merasa deg-degan ketika ada nomor baru masuk menelpon saya seperti itu.
dulu ketika zamannya sering nyari pekerjaan seperti itu gitu. Selain cinta, telepon dari HRD atau perusahaan kepada kita itu yang bikin kita deg-degan, apakah kita diterima atau tidak di perusahaan tersebut, seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya angkat, ternyata saya diterima katanya di perusahaan tersebut, dan insya Allah bisa langsung bekerja kalau tidak salah beberapa hari setelahnya, setelah kejadian tersebut, setelah panggilan tersebut. Di situ saya sangat merasa bahagia teman-teman, karena tadi tentu banyak kegagalan yang saya alami ketika saya mencari pekerjaan ya. Bisa jadi puluhan saya mengirimkan surat lamaran, dan puluhan juga saya gagal dalam tes seperti itu. Tapi ketika tadi ada telepon dari perusahaan bahwasanya saya diterima, berapapun kegagalan yang saya alami tadi, itu hilang seketika, berubah menjadi sebuah kegembiraan, kebahagiaan gitu. Dan jujur saya jingkrak-jingkrakan seperti itu mendengar kabar seperti itu. Walaupun di situ ada teman saya, tapi sabar teuing lah gitu bahasa Sundanya. Senang sekali, dan saya langsung pulang ketika itu, pamit dan mengabari orang tua tentunya dan adik-adik saya. Biasanya saya bahagia sekali, alhamdulillah mah Ian dapat pekerjaan gitu. Nah, hari ini insya Allah bisa langsung kerja gitu, training seperti itu, dan itu sangat luar biasa. Nah, benar bahwasanya janji Allah Subhanahu Wa Taala terkait takdir seperti itu teman-teman ya. Ini penting saya sampaikan karena di kondisi saat ini yang penuh ketidakpastian, terutama bagi para pemuda, terkhusus warga Karawang ya, pemuda Karawang, ketika data 2019 kalau tidak salah 200.000 lebih pengangguran di kota Karawang atau kabupaten Karawang seperti itu. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata, belum yang pendatang gitu dari luar Karawang gitu ya, karena saingannya sangat berat sekali seperti itu. Karena di tengah persaingan tersebut, alhamdulillah Allah menunjukkan kuasanya kepada saya, sehingga luluhlah hati saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bersyukur ketika itu, dan keyakinan saya semakin kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ saya mulai memperbaiki diri, istilahnya seperti itu. Jadi, mulai memperbaiki sholat saya gitu ya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, membaca Al-Quran gitu. Tertarik lagi dengan mempelajari Islam seperti itu. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman pengen dapat pekerjaan gitu ya, tapi teman-teman masih pacaran gitu ya, bisa teman-teman akan dapat gitu ya, dapat pekerjaan. Cuma poinnya adalah pacaran itu tidak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Tidak bisa lagi kita sanggah seperti itu, bahasanya pacaran itu emang tidak boleh gitu. Makanya saya dari situ saya memiliki hashtag dalam diri bahasanya saya nutup pacaran gitu, until nikah gitu. Sebelum saya nikah saya nggak boleh pacaran gitu. Ternyata Allah buktikan gitu, alhamdulillah teman-teman ya. Nah, ini saya sampaikan sebetulnya sebagai pengingat saya, karena dari awal dari itu, dari azam ketika itu dan sampai sekarang, saya mulai senantiasa mengazamkan diri untuk memperbaiki diri saya agar Allah ridho pada saya, sehingga apa yang saya inginkan itu pasti Allah kasih seperti itu. Terutama bagi teman-teman yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan ya, jujur persaingannya ketat gitu ya. Ketika dulu saya 2011 pun sudah ketat sekali gitu ya. Tapi teman-teman jangan pernah patah semangat ya, karena
sesulit apapun persaingan, ada Allah SWT yang maha menentukan. Kita tidak ada alasan lagi untuk hal tersebut ya. Tinggal kita berdoa, berikhtiar. Tentu ketika ingin mendapatkan sebuah pekerjaan yang berkah, kita lakukan dengan yang baik, tanpa kita nyogok seperti itu ya, menyuap atau bayar calo, tidak seperti itu. Karena itu akan mengkat kesempatan yang lain, yang tadi 200.000 lebih yang belum bekerja. Ketika kita menyuap atau bayar calo, maka kasihan yang lain seperti itu, mereka pun ingin mendapatkan kesempatan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika saya mutusin pacar saya, tidak lama kemudian Allah kasih pekerjaan kepada saya. Teman-teman yang masih pacaran, pesan saya sih, buat apa sih pacaran seperti itu ya. Jujur saja tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Karena pacaran yang nikmat itu setelah menikah teman-teman ya. Dan bagi yang masih belum bekerja, teman-teman senantiasa semangat, berikhtiar dengan sebaik-baiknya, dan tentu sambil mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Pokoknya deketin diri sama Allah SWT, maka akan tumbuh keyakinan dan kalian akan lepas gitu ya untuk melakukan sesuatu ikhlas karena Allah SWT. Menjalankan tes sebuah perusahaan, walaupun gagal, kalian akan lapang dada karena kalian akan berpikir positif bahwasanya Allah pasti akan ngasih yang terbaik untuk saya. Walaupun tidak di sini, mungkin di perusahaan lain seperti itu. Itu saja barangkali cukup dari saya teman-teman ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ini insya Allah saya sharing seperti ini adalah untuk kebaikan kita semua gitu ya. Tuh bagaimana pemuda-pemuda, khususnya pemuda Islam, lebih mengenal Islam dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudahan-kemudahan akan